Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Fahmi Nasution. Hari ini saya akan membahas tentang penggunaan Mendeley ya. Jadi Mendeley merupakan sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang bersifat web ya, yang berguna untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian ya. Nah, ini websitenya ya, mendeley.com ya. Jadi Anda bisa search Mendeley, langsung Anda bisa masuk ke Mendeley Desktop for Windows ya. Jadi dia merupakan sebuah perangkat lunak yang bisa Anda gunakan. Oke, baik ya. Ini saya langsung saja. Nah, karena saya menggunakan Windows, jadi saya akan download aplikasinya yang berbasis Windows ya. Ini saya langsung download di sini. Nah, jadi bagi Anda yang sudah browse ke mendeley.com, Anda bisa langsung menuju ke link download Mendeley ya. Oke. Nah, kebetulan saya di sini sudah download Mendeley-nya ya. Di sini saya sudah download Mendeley-nya. Oke, jadi kita langsung tinggal install ya. Nah, cara installnya tuh gampang, nggak terlalu rumit ya. Jadi tinggal next finish ya. Oke, ini next. Oke, tidak ada hal yang khusus di sini. Jadi memang Mendeley ini merupakan sebuah pengelola karya ilmiah ya, secara open source atau gratis ya. Jadi pengembangnya adalah Elsevier. Nah, Elsevier sendiri itu merupakan sebuah penyedia informasi jurnal karya ilmiah yang sudah berdiri sejak tahun 1800-an gitu ya. Dan dia memang sudah menerbitkan sekitar ratusan ribu artikel ya per tahunnya. Oke, ini Mendeley sudah selesai saya download dan sudah selesai saya install ya. Jadi langkah pertama tadi Anda download dulu aplikasinya. Langkah kedua kemudian Anda install aplikasinya. Nah, yang langkah ketiga adalah jadi langkah ketiga kita mesti daftar akun ya. Oke, kita buka dulu aplikasinya ya. Nah, jadi begitu Anda buka aplikasi Mendeley, Anda akan dihadapkan dengan yang namanya fitur login. Jadi Anda memerlukan email di sini ya. Nah, bagi Anda yang belum mempunyai akunnya, silakan Anda klik di register ya. Nah, kebetulan saya sudah punya akun, jadi saya akan langsung saja masukkan akun saya ya. Oke, masukkan alamat email yang Anda daftarkan sebelumnya pada saat Anda melakukan register akun ya. Oke, sudah. Nah, jadi sebagai catatan Anda pada saat melakukan login itu wajib terkoneksi ke internet ya. Wajib terkoneksi ke internet ya. Jadi karena dia memang nanti kitanya di dalam akan mengambil beberapa sumber karya ilmiah itu secara online ya. Nah, ini dia. Oke, jadi ini bentuk tampilan awal yang namanya Mendeley Desktop ya. Jadi ada dua sih nantinya. Jadi yang akan saya terangkan yang pertama adalah aplikasi Mendeley Desktop yang kita install sendiri di lokal komputer kita. Nah, kemudian nanti yang kedua adalah bagaimana nanti kita akan bisa mengelola Mendeley tadi secara online library. Oke. Nah, jadi ini saya hapus dulu, Ctrl A, terus saya hapus dulu ya. Nah, oke. Nah, jadi langkah yang ketiga adalah setelah kita daftar akun tadi ya. Nah, yang berikutnya adalah kita install dulu pluginnya. Ya, tadi pertama kita sudah unduh aplikasinya, kedua sudah install aplikasinya, yang ketiga daftar akun. Nah, langkah keempat adalah install pluginnya gitu. Jadi kenapa perlu plugin? Kita lihat. Jadi Anda bisa arahkan langsung kursor ke tools. Ada panel paling atas itu tools. Kalau klik di tools, nah di situ ada install web importer sama install Microsoft Word plugin. Jadi kebetulan saya sudah install Microsoft Word plugin, jadi sehingga dia muncul tulisan uninstall ya. Jadi dua tools ini paling penting ya pada saat Anda menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, install web importer itu gunanya untuk kita melakukan seperti tadi saya bilang ya, kita melakukan pengelolaan jurnal karya ilmiah secara online library ya. Itu gunanya install web importer yang nantinya akan kita install di web browser kita masing-masing ya. Oke, terus yang kedua adalah install Microsoft Word plugin. Jadi nantinya kalau kita nanti menggunakan karya tulis ilmiah,
tentunya ya kita perlu namanya citasi. Nah, jadi kita perlu namanya plugin untuk Microsoft Word-nya. Jadi Anda install pluginnya ya untuk menghubungkan antara Mendeley dengan Microsoft Word ya. Oke, jadi Anda klik di Microsoft Word plugin, terus Anda klik di install web importer. Oke, saya klik di install web importer. Oke, dia mengarah ke Mozilla ya, Mozilla Firefox. Nah, oke, jadi karena peramban default saya adalah Firefox, maka dia akan mengarah ke Firefox. Nah, jika Anda masing-masing di rumah nanti yang default perambannya atau browsernya adalah Chrome, maka dia akan mengarah ke Chrome ya. Oke, nah jadi Anda tinggal get web importer for Firefox. Jadi dia sifatnya adalah add-on ya, add-on. Jadi saya klik di sini, nanti akan muncul icon extension di atas kanan ya, di toolbar panel Mozilla Anda ya ini. Nah, ini bersifat add-on ya. Oke, saya tambah ke Firefox. Oke, kita tambahkan. Nah, dia akan muncul seperti ini, icon Mendeley-nya. Oke, kalau sudah, oke, sudah. Nah, terus langkah kedua adalah Anda install Microsoft Word plugin-nya ya. Jadi saya akan buka. Ini saya sudah ada siapin sebuah karya tulis ilmiah ya. Nah, kalau saya buka Microsoft Word, lalu saya klik ke tabnya References ya, References. Nah, di situ sudah muncul namanya Insert Citation. Itu ada Mendeley Sheet-O-Matic ya. Nah, di Sheet-O-Matic Anda akan temukan sebuah plugin-nya dari Mendeley. Ya, ini sudah ada Open Mendeley. Kalau saya klik Open Mendeley, maka akan membuka aplikasi Mendeley itu sendiri ya. Oke, sudah. Nah, oke, jadi kita sudah daftar akun tadi ya, sudah daftar akun. Nah, lalu kalau sudah daftar akun, Anda sudah masuk ya. Nah, jadi setelah itu udah kita akan mencoba untuk menyimpan artikel ya. Nah, saya akan tunjukkan terlebih dahulu cara menyimpan artikel secara local library ya. Jadi memakai aplikasi Mendeley Desktop ya. Oke. Nah, langkah pertama adalah Anda klik juga boleh nih add file. Anda cari filenya, di mana Anda simpan artikel Anda yang telah Anda download ya. Oke. Atau Anda tinggal, kalau saya lebih cara gampang adalah saya sudah simpan beberapa artikel ya yang berguna untuk karya tulis ilmiah saya ya. Nah, ini contoh, saya sudah siapin sebuah file ya. Nah, ini beberapa artikel yang sudah saya download open access ya, open access. Jadi saya akan masukkan ke dalam library lokalnya Mendeley Desktop ya. Jadi caranya bagaimana? Ini tinggal select all semua, lalu drag and drop kemari, selesai ya. Jadi tanpa add file seperti ini, terlalu rumit, terlalu lama ya. Oke. Nah, jadi ini sudah masuk ke dalam lokal library-nya aplikasi Mendeley Desktop. Nah, itu dia. Jadi kalau kita search delete, jadi ini kita menguploadnya dari lokal storage kita ya, penyimpanan lokal kita. Nah, ke dalam Mendeley Desktop. Nah, bisa juga kita pakai aplikasi Mendeley Desktop ini, kita search beberapa literatur. Nah, jadi kita search secara online karya tulis ilmiah kita yang lain ya. Jadi contohnya saya search misalnya judul satu keyword ya. Jadi Anda ketikkan di sini satu keyword. Nah, satu keyword. Oke, nanti di sini langsung dia terhubung ke koneksi internet. Udah. Nah, dia akan mencari berbagai sumber ya yang merujuk ke keyword yang Anda tujukan ya. Di sini saya buat initial centroid. Oke. Nah, di sini ya, ini contoh nih saya buat ya, Sobia Zaharaya novel centroid selection. Oke. Saya pilih ini. Nah, bagaimana caranya memasukkan ke dalam local storage-nya kita ini di dalam Mendeley Desktop? Nah, ini kan kita search nih ya, kita carilah ya. Tapi dia belum termasuk ke dalam all dokumen, belum termasuk ke lokal library kita. Bagaimana caranya? Nah, di sebelah kanan ini ada informasi tentang jurnal ilmiah yang kita ingin simpan ya. Dari sini ada mulai dari judulnya, autorsnya, terus penerbit jurnalnya, abstraknya, termasuk kepada doi-nya gitu ya. Jadi tinggal Anda klik save references. Nah, begitu Anda save, nanti akan langsung tersimpan ke library-nya. Oke, kita langsung ke all dokumen. Betul nggak dia tersimpan? Nah, ini dia di paling bawah. Oke, dia sudah tersimpan ya, walaupun memang PDF-nya tidak terdownload ya. Jadi memang
pada saat kita melakukan pengunduhan atau pencarian jurnal, itu terkadang ada beberapa jurnal yang tidak melampirkan file PDF-nya, kemungkinan itu tidak non open access ya, gitu seperti itu. Ya, jadi ini cara untuk menyimpan artikel secara lokal library ya, melalui aplikasi Mendeley Desktop. Nah, bagaimana caranya kalau kita melakukan penyimpanan artikel melalui online library ya? Oke, caranya Anda langsung ke browser seperti ini ya, browser. Nah, Anda sign in terlebih dahulu ya. Oke, Anda sign in terlebih dahulu, udah, baru nanti Anda bisa secara otomatis extensionnya Mendeley akan terkoneksi ke artikel yang Anda cari. Oke, saya langsung perhatikan ya. Ini saya close dulu. Saya pakai Firefox. Oke. Nah, kebetulan nih Mendeley sudah ada icon extensionnya. Saya akan coba search sebuah artikel. Nah, kebetulan saya sub bidang ilmunya adalah ilmu keilmuan komputasi. Nah, maka biasanya saya sih memakai penyedia informasi artikel, yaitu IEEE Explore ya. Oke, Anda sesuaikan dengan sub bidang ilmu Anda masing-masing ya. Oke. Nah, jadi saya coba search sebuah karya tulis ilmiah yang berbasis internasional ya. Ini tentunya in English ya. Oke. Nah, saya coba search. Oke, saya coba batasi tahunnya ya. Saya batasi tahunnya. Oke, terus saya cari, misalkan saya cari initial centroid sama tadi ya. Oke. Nah, tahunnya sudah saya batasi, lalu saya search. Nah, pada saat Anda klik di Mendeley ya, nah ntar ya, ini agak sedikit lama ya. Oke. Nah, pada saat Anda di klik di icon Mendeley, nanti dia akan meminta Anda untuk sign in ya. Klik saja sign in-nya. Nah, oke, nanti dia akan konfirmasi untuk sign in ke akun yang tadi Anda buat ya. Jadi masukkan email yang tadi Anda telah daftarkan ya. Oke, masukkan password yang telah Anda simpan sebelumnya. Oke, nah kalau sudah login, maka nanti dia akan langsung terdetek ya. Nah, oke, dia langsung masuk web importer seperti ini ya. Nah, jadi sudah langsung ada nama akun Anda. Oke, nah jadi contoh misalnya gini, ini tadi sudah muncul hasil pencarian yang saya cari ya. Oke, nah contoh nih saya ambil misalkan nih tahun 7. Oke, saya batasi lagi tahunnya, tadi tahunnya enggak ini. Oke, batasi, saya play. Oke, sudah ya. Nah, contoh misalnya saya akan ambil satu jurnal jadi pada saat Anda mencari sebuah jurnal, sesuaikan atau jangan sembarangan ya. Jadi Anda sesuaikan dengan karya tulis yang Anda akan buatkan gitu ya. Oke, ini saya akan pilih ini saja nih, improving campaign method by finding initial central points. Oke, jadi ini karena tahun yang terbaru ya, 2020. Oke, saya klik di sini biar kita masuk ke dalam abstraknya ya. Jadi kita akan tahu abstraknya bagaimana, terus siapa penulisnya, terus adakah doi-nya, ini seperti ini ya, publishernya siapa gitu ya, terus konferensinya itu apa gitu ya, ini dari sini. Oke, jadi begitu Anda klik di sini, lalu kalau Anda klik di icon Mendeley pojok atas peramban Anda, nah, seperti ini ya, nanti dia akan secara otomatis mendeteksi ya. Nah, jadi akan memeriksa secara otomatis ya apa yang Anda telah buka. Nah, ini dia langsung checklist dia nih ya, improving campaign method by finding initial centroid points ya. Jadi Anda tinggal klik di sini. Oke. Nah, jadi bagaimana cara masukkannya ke dalam library Mendeley? Tinggal add to Mendeley gitu. Nah, oke, tapi ini belum masuk ke dalam aplikasi Mendeley Desktop kita, belum ya. Jadi dia masih tersedia di online library. Oke. Ini sudah masuk ya, sudah masuk. Oke. Jadi saya akan klik di view library. Nah, nanti dia akan mengacu langsung ke akunnya kita ya. Namun dia yang online library gitu ya. Nah, seperti ini ya tampilannya. Jadi tadi kan Anda sudah login ya, Jadi
Anda tinggal klik saya tadi di ininya mendelnya, langsung muncul ya view library gitu ya. Nah, kalau saya klik di sini library, oke. Nah, ini saya klik lagi nggak masalah. Nah, di sini sudah ada muncul nih Aslam Akumar ya. Sudah muncul di sini ini tadi ya, ini improving campaign method. Sama ya, sama. Oke. Jadi dia sudah muncul di sini. Nah, jadi artikel yang tadinya kita ada di lokal ya, dia akan langsung ya otomatis masuk ke online library kita. Nah, itu dia. Jadi makanya saya bilang tadi di awal ya, jangan sembarangan untuk melakukan citasi. Sesuaikan dengan sub bidang ilmu atau karya tulis yang Anda akan buat gitu. Oke. Nah, jadi ini kan belum tanda hijau nih. Nah, artinya belum ada tersimpan ke online library kita. Nah, jadi saya klik di sini misalnya. Nah, ini saya klik ya. Jadi kalau tanda hijau berarti Anda sudah tersimpan di dalam Mendeley desktop Anda gitu ya. Nah, jadi kalau belum tanda hijau dia belum bisa ya. Jadi, nah ini sudah tersimpan ke namanya online library. Bagaimana caranya supaya dia tersimpan ke dalam local library? Tinggal Anda klik di sync-nya saja nih. Tanpa Anda bolak balik seperti ini. Oke, klik di sync, maka nanti akan sinkron dari online library ke dalam local library Anda. Seperti itu. Oke. Nah, dia seperti ini ya. Oke, jadi tinggal Anda lihat di paling bawah tuh ada Aslam Anda. Oke, jadi kalau saya refresh seperti ini sudah termasuk ya, saya klik misalkan improving. Nah, nih sudah termasuk tadi nih. Ini dia. Nah, ini dia. Ini tadi jurnal yang kita setelah cari secara online ya. Yang kita pertama tadi masukkan ke dalam online library ya, sudah termasuk ke dalam Mendeley desktop kita secara local library ya. Jadi itu caranya tadi ya. Oke, sudah. Jadi itu tadi bagaimana cara kita menyimpan artikel baik secara local library maupun secara online library. Nah, yang berikutnya yang paling penting adalah langkah terakhir adalah melakukan citasi ya. Oke ya, kita akan langsung melakukan contoh untuk melakukan citasi ya di dalam menggunakan aplikasi Mendeley ya. Nah, jadi sini saya ada contoh. Jadi saya akan coba untuk melakukan citasi sebuah tulisan ya. Nah, di sini contoh misalnya ini ada tulisan metode clustering terbagi atas. Oke, jadi di sini akan saya buatkan sebuah catatan ya, citasi ya. Oke, jadi caranya bagaimana? Oke, Anda tinggal masuk ke references ya. Lalu di sini ada namanya insert citation ya. Jadi bisa juga Anda terlebih dahulu open Mendeley-nya seperti ini. Nah, nanti akan muncul berbagai style ya untuk Anda melakukan citasi ya. Jadi artinya format stylenya gitu ya pada saat Anda melakukan citasi. Jadi sesuaikan dengan jurnal yang akan Anda tuju ya di sini ya. Jadi di sini saya menggunakan yang Harvard punya ya. Oke, style Harvard ya. Ini saya close. Nah, jadi pada saat Anda buka di sini ya, buka di sini. Nah, ini bisa juga Anda cari di sini ya, yang berhubungan dengan tulisan Anda tadi, atau langsung saja di sini insert citation. Nah, di sini ya. Jadi di sini berhubungan dengan clustering. Oke. Saya akan coba ngambil tulisan dari Lee. Nah, ini ada tulisan dari Lee 2000. Oh, ini ada Lee 2019. Jadi saya klik di sini. Oke, saya klik di sini. Ya, ini Lee, ini Xiong. Lee 2000. Oke, ini ada Lee Improve KME 2019. Oke, ini dia 2019. Oke, dapat. Jadi Anda tinggal okekan saja di sini, langsung terbentuk catatan kakinya. Nah, seperti ini. Lee et al 2019. Saya perbesar sedikit ya. Nah, seperti ini dia. Sudah langsung secara otomatis terformat dari citationnya. Oke, kita lihat lagi ya. Coba contoh lagi yang ini nih. Salah satu yang termasuk dalam pendekatan non-hierarchical clustering adalah, nah ini saya buat sini. Coba saya masukkan sini catatan citasinya. Tinggal insert saja di sini. Oke, di sini saya pakai misalkan si Chen ya, ini si Chen 2019. Ya, di sini ada membahas tentang yang namanya metode non-hierarchical clustering ya. Nah, saya klik di sini. Saya okekan saja di sini. Oke, nanti akan otomatis terformatlah sebuah citasi ya. Jadi berdasarkan format data style yang telah kita sesuaikan tadi di awal ya.
Oke, nah jadi jangan lupa nih, ini sebetulnya hal sangat sangat riskan ya. Nah, jadi Anda sesuaikan dengan format jurnal yang akan Anda tuju ya. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi contoh ini saya menggunakan Harvard. Nah, seperti ini untuk menuliskan secara cepat ya citasi sebuah artikel ilmiah yang internasional ya maunya ya. Oke. Nah, jadi berikutnya adalah tadi sudah kita buatkan contoh bagaimana citasi, lalu bagaimana cara membuat daftar pustaka dengan secara cepat ya. Saya beralih ke daftar pustaka di bawah seperti ini. Oke, saya perkecil aja ukurannya biar enak. Nah, seperti ini ya. Jadi caranya bagaimana? Cara gampang ya. Ini saya ke mendelay desktopnya. Oke. Nah, karena kebetulan saya pakai semua referensi dari sini ya, semua saya pakai ini. Saya tinggal Ctrl A saja di sini. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan Anda ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda nanti di artikel yang Anda telah cari ada beberapa yang tidak Anda pakai, ya tinggal kontrol klik aja sih seperti ini. Nah, Anda tinggal unselect aja sih, nggak usah dipilih ya mana yang mau Anda masukkan ke dalam daftar pustaka. Karena saya pakai semua, saya kontrol A saja ya. Oke, jadi kontrol A lalu Anda kopikan ya, kontrol C ya, lalu masukkan ke dalam kemari, ke dalam daftar pustaka Anda dengan kontrol V seperti ini. Oke, jadi biasanya sih kalau Anda mau mendaftarkan sebuah karya ilmiah, terus Anda sudah mengunduh sebuah template-nya, maka nanti akan disesuaikan dengan template yang Anda tuju ya jurnalnya tadi ya. Jadi saya saya sudah pakai template yang sesuai dengan jurnal yang akan saya tuju gitu ya. Nah, ini Anda tinggal sesuaikan. Kalau seperti ini Anda tinggal ini aslam ya, dari berdasarkan abjad ya, A sampai Z ya. Ini aslam, terus saya buatkan sini chain, saya enter saja sini ya. Seperti ini sudah terbentuk ya. Chain, terus saya buat sini Livia. Oke, seperti ini. Lalu ini lagi ada si Franti. Oke, seperti ini si Goyal. Terus jadi Anda sesuaikan jurnal-jurnal yang memang sangat berhubungan ya, sangat berhubungan dengan karya tulis yang sedang Anda mau terbitkan gitu ya. Jadi jangan sembarangan juga dalam hal melakukan citasi gitu ya. Nah, oke. Ini Silly. Oke, ini si artis. Oke, si artis si Potters. Oke, ini si. Jadi gampang, jadi nggak perlu Anda lakukan lakukan penulisan secara manual ya. Tinggal Anda menggunakan aplikasi Mendeley yang akan membantu Anda secara cepat dalam membuat atau memformat sebuah daftar pustaka ya. Jadi mempercepat kinerja Anda dalam hal menyusun sebuah karya ilmiah atau artikel ilmiah seperti ini ya. Ini sudah selesai seperti ini. Oke, sudah. Nah, ini cara Anda menuliskan atau memformat daftar pustaka secara cepat menggunakan aplikasi Mendeley yang bersifat open source gitu ya. Oke, ini sudah. Nah, tadi sudah saya paparkan juga, tunjukkan bagaimana cara melakukan citasi ke dalam sebuah jurnal ya, yang berhubungan dengan tulisan yang Anda tuju ya, seperti ini ya. Terus kita juga sudah tadi melakukan penulisan daftar pustaka secara cepat menggunakan aplikasi Mendeley. Oke, jadi cukup mudah ya menggunakan aplikasi Mendeley. Saya rasa sangat bermanfaat dan aplikasinya juga bersifat open source ya. Oke, sampai sini dulu pemaparan saya mengenai penggunaan Mendeley. Kita berjumpa kembali di pertemuan yang berikutnya. Saya Fahmi Nasution undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.